Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah ya, kalau ke semuanya sehat. Oke. Apakah semuanya sudah siap belajar? Sudah siap ya? Ya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran praktek kimia terpadu 1, yaitu materinya analisis total sabun. Kita sudah mengenal berbagai macam sabun dari bentuknya maupun fungsinya. Dari bentuknya sabun itu ada sabun padat, ada sabun semi padat atau krim, kemudian ada sabun cair. Nah, kalau dari fungsinya banyak ya. Ada sabun mandi, ada sabun cuci muka, ada sabun cuci tangan atau hand wash, kemudian ada sabun bayi, kemudian ada sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, dan sebagainya. Nah, sabun itu dibuat dari berbagai macam bahan. Kalau bahan utama itu terbuat dari minyak nabati dan alkali. Kemudian bahan tambahannya adalah ada parfum, ada bahan pengisi, dan sebagainya tergantung kepada tujuan tujuan dibuat sabunnya apa, tuh ya. Oke, sampai sini ya kita sudah jelas ya. Nah, kemudian dalam analisa sabun ini nanti ada berbagai ada berbagai hasil ya. Nah, sabun itu kalau pembuatan sabun ya tentu saja apa namanya hasil utamanya adalah sabun. Tapi masih ada yang lain-lainnya, misalnya ada asam lemak bebas, ada basa, ada altal kali yang tidak beraksi dan sebagainya. Oleh karena itu, nanti kita akan menganalisis, yaitu pertama menganalisis yaitu uji pendahuluan. Uji pendahuluan untuk mengetahui sabun itu bersifat asam atau basa. Kemudian yang kedua yaitu analisis lemak bebas atau analisis basa bebas. Nah, yang ketiga adalah analisis lemak tak tersabunkan. Kemudian yang keempat adalah analisis lemak total. Lemak total yaitu lemak yang tak tersabunkan dengan lemak yang tersabunkan. Kemudian yang berikutnya adalah uji minyak pelikan. Nah, baiklah. Nah, untuk menguji sabun bagus atau tidak itu ada standarnya, yaitu standar nasional. Karena sabun itu dibuat berdasarkan standar nasional. Oke, baiklah. Tadi maaf ya, ada problem sedikit. Ya, ini adalah SNI dari berbagai sabun ya, sabun cuci, ada sabun mandi dan sebagainya. Ini bisa dilihat di sini ya. Oke. Nah, secara nasional Indonesia
yaitu sabun mandi adalah ini bisa dilihat di sini ya. Jadi sabun mandi, sabun apa yang sudah biasa kita kenal ya. Oke. Nah, nah, untuk syarat sabun mandi ini adalah 3532 2016. Nah, ini komposisi sabun mandi menurut standar ini adalah sebagai berikut ya. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita sampai kepada penetapan ya, penetapan yang yaitu penetapan kadar alkali bebas atau asam lemak bebas. Nah, sebelum menganalisis asam lemak bebas atau alkali bebas, kita lakukan uji pendahuluan. Itu caranya adalah kita ambil sepotong sabun yang akan dianalisis. Ini adalah eh, yang kita akan uji adalah sabun batangan ya. Jadi kita ambil sepotong bagian dalamnya, jangan bagian luarnya, karena kalau bagian luarnya kemungkinan sudah ada bagian yang terhidrolisis oleh udara sehingga tidak mencerminkan keadaan sabun yang sesungguhnya. Oke. Nah, sesudah kita memotong sabun, kemudian potongan tersebut dilubangi dengan cutter. Harus bersih ya, cutternya tidak boleh basah. Karena nah, kalau basah nanti ya bisa terhidrolisis sabunnya. Nah, kemudian di, pada lubang tersebut ditetesi indikator fenolphthalein. Nah, jika indikator fenolphthalein tetap tidak berwarna, berarti sabun bersifat asam. Kalau fenolphthalein berubah menjadi merah, maka sabunnya bersifat basah. Nah, oleh karena itu, nanti kita akan bisa menentukan apakah penitarnya dan apakah analisisnya, apakah analisis asam bebas ataukah analisis basa bebas. Oke. Nah, ini reaksi hidrolisisnya. Ini RCOH anti sabun, kemudian ditambah ada O, bentuk RCOH NaOH. Nah, ini namanya asam lemak. Nah, langkah berikutnya untuk analisis sabun apakah asam bebas ataukah alkali bebas. Caranya adalah yang pertama kita iris-iris sabun tipis-tipis. Kemudian kita siapkan kertas saring dan Erlenmeyer. Nah, tadi sabun yang sudah diiris-iris ditimbang dengan kertas minyak sebanyak 10 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambah dengan 50 alkohol netral dan 2 tetes indikator PP. Nah, kemudian direfluk selama 30 menit. Sebelum direfluk, nah harus ditambah batu didih dan vaselin pada permukaan pendingin tegaknya. Kalau pendingin tegaknya adalah dari kaca yang asah, bersifat asah dari kaca yang bersifat asah ya. Tapi kalau bukan asah, itu biasanya digunakan dengan apa? Karet, maka tidak usah dikasih vaselin. Nah, setelah direfleks 10 menit, dilihat larutannya berwarna merah atau tidak berwarna. Kalau berwarna merah, berarti sabun bersifat
alkali. Kalau larutan tidak berwarna, berarti sabun bersifat asam. Nah, kalau ternyata berwarna merah, maka berarti kelebihan alkali ya. Maka larut titrasinya ada menggunakan HCl. Titrasinya dipakai HCl sampai apa? Sampai merah, warna merahnya hilang. Yang artinya di situ alkalinya sudah bereaksi semua. Kemudian dicatat volumenya. Nah, jika larutan tidak berwarna, itu menunjukkan bahwa sabunnya itu asam. Sehingga harus dititrasi dengan alkali atau dengan NaOH. Nah, kemudian volumenya dicatat. Nah, titrasinya sampai apa? Sampai ya kalau tadinya tidak berwarna berarti apa coba kalau tidak berwarna? Kalau tidak berwarna asam ya ditambah NaOH. NaOH berarti NaOH dalam kalau bertemu PP apa? Ya sampai mm, merah gitu ya. Oke. Nah, di sini menggunakan pelarutnya menggunakan alkohol netral. Kenapa harus pakai alkohol netral? Alkohol netral karena jika tadi apa namanya? Jika sabunnya ternyata bersifat asam, berarti akan menambahkan asam sehingga mengakibatkan kesalahan positif. Jika sabunnya bersifat alkali atau bersifat basa, maka alkohol yang bersifat sedikit asam itu akan bereaksi dengan sampel dengan NaOH pada sampel sehingga akan menimbulkan kesalahan negatif. Ya, pokoknya kalau sabunnya bersifat basa akan menimbulkan kesalahan negatif. Kalau ternyata sabunnya asam berarti akan menimbulkan kesalahan positif. Nah, caranya gimana? Caranya ambil beberapa ya berapa pas 100 mili atau 50 mili tergantung kepada kebutuhan ya. Nah, diambil etanol yang pekat yang kira-kira 95%, kemudian ditambah PP, kemudian ditambah KOH sampai berwarna merah seulas sekali ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ya ini prinsipnya dulu. Prinsipnya adalah filtrasi hasil bahan tak larut dalam alkohol dititrasi dengan larutan standar asam jika dengan indikator phenolphthalein ternyata bersifat basa. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Oke. Kemudian cara perhitungannya. Kalau ternyata sabunnya bersifat basa, berarti tadi berarti perhitungannya adalah alkali bebas. Perhitungannya adalah volume penitar, itu volume HCl ya, dikali normalitas HCl, dikali BST NaOH, dibagi dengan bobot sampel dikali 100%. BST NaOH yaitu 40. Nah, kalau bersifat asam, kalau sabunnya bersifat asam, maka analisisnya adalah asam lemak bebas, yaitu volume dari penitar
dikali dengan normalitas penitar dikali dengan dengan BST asam oleat yaitu sebesar 282 dikali 100%. Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi kadar lemak bebas adalah volume penitar dikali normalitas penitar dikali 282 dibagi bobot sampel dikali 100%. Nah, 282 yaitu BST asam oleat. Jadi kalau dalam minyak itu ini minyak sawit yang digunakan ya. Jadi minyaknya adalah asam oleat ya. Nah, reaksi yang jadi Anda sudah paham lah itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oh, ini. Oke. Ini seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah analisis atau penetapan kadar lemak tak tersabunkan. Caranya adalah hasil penitaran tadi, sampel yang sudah diterasi dalam penetapan asal lemak atau lemak bebas atau alkali bebas. Kemudian kita tambahkan 25 ml KOH berlebih dan terukur. Sehingga harus menggunakan pipet ya, harus menggunakan pipet volumetri. Nah, kemudian tambah batu didih, kemudian direflux selama 60 menit sampai homogen. Nah, homogen itu artinya sudah tidak ada pemisahan ya, sampai homogen. Kemudian dititrasi dengan HCl sampai tidak berwarna. Kemudian dicatat warnanya. Kemudian kita lakukan belangko ya. Kita lakukan artinya kita apa namanya melakukan belangko. Artinya ya kita harus membuat belangko itu. Nah, belangkonya itu berarti adalah belangko berarti tanpa sampel. Nah, berarti kita pipet eh, kita pipet KOH ya, KOH 25 mili sama dengan pada sampel. Kemudian sampelnya itu berarti diganti dengan air. Kemudian dititrasi dengan KOH. Nah, di sini harus dilakukan belangko. Belangko gunanya untuk apa? Belangko yaitu gunanya untuk mengetahui berapa sih KOH yang direaksikan, kemudian berapa sih yang tersisa, gitu ya. Sehingga dapat dihitung. Jadi kalau belangko itu untuk mengetahui jumlah KOH yang dimasukkan. Kemudian titrasi pada sampel adalah untuk mengetahui sisa KOH yang tidak bereaksi. Jadi untuk mengetahui KOH yang bereaksi berapa sih? Yaitu volume penitar pada belangko dikurangi volume penitar pada contoh. Nah, itu adalah KOH yang bereaksi. KOH yang bereaksi itu sebanding dengan lemak yang belum tersab. Sesuai dengan asam lemak yang berasal dari asam lemak yang maksudnya akan sebanding dengan asam lemak yang berasal dari kadar lemak tak tersabunkan. Loh, kok ada lemak tak tersabunkan? Dari mana asalnya? Ya mungkin pada waktu pembuatan itu tidak homogen mungkin pengadukannya sehingga
terkurung ya, terkurung oleh zat-zat yang lain sehingga tidak bertemu dengan alkali sehingga akan tetap berbentuk minyak ya, disebut dengan minyak atau lemak tak tersabunkan. Nah, kemudian oke. Nah, di sini menggunakan KOH ya. KOH alkohol. Alkohol tadi sudah dijelaskan juga di depan bahwa alkohol adalah sebagai pelarut, yaitu pelarut karena ini adalah minyak adalah senyawa organik sehingga hanya bisa larut dalam senyawa organik. Dalam hal ini senyawa organik pelarutnya adalah alkohol. Nah, di sini menggunakan KOH alkohol. KOH gunanya tadi untuk apa? Yaitu untuk menyabunkan minyak yang belum tersabunkan. Jadi disabunkan sekarang ya dalam penetapan kadar lemak tak tersabunkan. Nah, KOH bolehkah diganti dengan NaOH? Boleh enggak? Bisa bereaksi enggak sih kalau dengan NaOH? Ya pasti bisa bereaksi sama-sama alkali. Tapi dianjurkan atau bahkan diharuskan menggunakan KOH, tidak menggunakan NaOH. Karena dikhawatirkan kalau menggunakan NaOH masih ada lemak yang tidak tersabunkan juga walaupun sudah disabunkan lagi. Jadi ya harus menggunakan KOH. Kenapa sih KOH itu lebih baik daripada NaOH? Ya karena KOH itu lebih reaktif. Jadi kalium lebih reaktif adalah natrium. Kalau kita lihat dalam sistem periodik, kalium itu berada di bawah natrium. Nah, semakin ke bawah dalam satu golongan, itu semakin panjang jari-jarinya. Sehingga mudah melepas elektron. Nah, karena mudah melepas elektron, sehingga mudah bereaksi. Tuh. Sehingga kalium itu lebih reaktif. Tuh. Seperti waktu kita pada penetapan itu ya, bilangan penyabunan juga harus bilangan penyabunan pada minyak itu harus pakai KOH. Ya. Nah, perhitungannya ya, perhitungannya lemak tak tersabunkan adalah volume penitar pada belangko dikurangi volume penitar pada contoh dikali dengan normalitas penitar dikali BST KOH dibagi dengan miligram contoh dikali 0,2058 dikali 100%. Nah, 0,258 itu adalah bilangan penyabunan minyak ya. Jadi dari mana sih itu angkanya? Nah, itu sudah hasil penelitian. Jadi kita melihat di literatur bilangan penyabunan itu. Oke. Sudah jelas belum? Ya, tidak ada jawaban berarti sudah jelas ya. Ya, kalau nanti lupa lagi Anda boleh melihat lagi videonya atau bertanya kepada Bapak langsung atau WA atau telepon ya. Terbuka kapan saja Anda boleh bertanya. Oke. Ya. Kita lanjutkan untuk penetapan berikutnya ya. Oke. Nah, prinsipnya sebenarnya ini tadi sudah disebutkan yaitu lemak tak tersabunkan adalah lemak yang terkurung saat proses penyabunan. Kadarnya dapat diketahui dan mereaksikan lemak tersebut dengan KOH alkohol berlebih dan terukur. Ya, berlebih terukur Anda sudah paham lah ya. Maksudnya masih ada, sudah bereaksi tapi masih ada sisanya. Terukur berarti harus jelas milinya,
harus tepat, gitu ya. Oke. Nah, reaksinya, reaksi yang terjadi pada penetapan kadar lemak tak tersabunkan ya berarti seperti ini, sama dengan tadi pada reaksi pembentukan sabun ya, karena pada saat ini adalah pembentukan sabun untuk minyak yang belum tersabunkan ya. Ini trigliserida tambah dengan KOH akan menghasilkan gliserol dan sabun, yaitu gliserolnya 1 molekul dan sabunnya 3 molekul ya. Oke. Selanjutnya adalah metode kocok. Selanjutnya adalah, maaf, selanjutnya adalah penetapan kadar asam lemak jumlah. Nah, penetapan kadar lemak jumlah tadi sudah disampaikan ada cara Kasya dan cara kocok. Nah, untuk yang cara Kasya adalah sebagai berikut. Kita siapkan beker gelas, kemudian kertas kertas minyak untuk menimbang, atau juga bisa langsung di beker gelas ya, beker gelas 100. Nah, kalau kita lihat ya, kalau menimbang itu harus dilihat neracanya berapa kapasitasnya. Tapi kalau untuk kalau yang digunakan adalah beker gelas 100 dan yang ditimbang sekitar 5 gram sampel, itu masih dalam kapasitasnya ya. Nah, kemudian ditambah, kalau sudah timbang ditambahkan 15 mililiter air panas, kemudian 15 mililiter hasil 25% dan 2 tetes indikator PP. Kemudian dididihkan. Dalam mendidihkannya ini adalah di hot plate ya, menggunakan hot plate di ruang asam ya. Kalau sudah kalau sudah terbentuk 2 lapisan, di mana lapisan atas berwarna kuning ya, warna minyak, kemudian bawahnya berwarna merah, yaitu eh, air dan komponen-komponen sabun ya, selain minyak. Nah, kemudian dipindahkan ke dalam labu kasia. Nah, sampai itu ya, sampai pialanya bersih dibilas ya, dengan pengaduknya dengan air panas. Kenapa sih harus air panas? Ya kalau tidak air panas nanti apa namanya, ada yang tertinggal di beker gelas. Nah, setelah dimasukkan ke dalam labu kasia, kemudian disiapkan penangas ya, atau penangasnya boleh disiapkan ketika kita sedang menghidrolisis ya. Jadi kerjanya cepat selesai ya. Disiapkan penangas air, kemudian diisi dengan air kira-kira sepertiganya lah gitu ya. Nah, kemudian eh, dimasukkan ke dalam penangas air eh, selama 30 menit. Wah, 30 menit itu dihitungnya mulai kapan ya? Mulai penangasnya mendidih. Jadi kalau belum mendidih jangan dihitung. Nah, kalau sudah mendidih air dalam penangas, kemudian dihitung ya, sebagai 0 menit. Kemudian ditunggu eh, sampai 30 menit. Kemudian kalau sudah di 30 menit diangkat dari penangas air, kemudian ditambahkan air panas. Sebanyak apa? Yaitu sampai minyaknya itu berada di skala ya, berada di skala sehingga bisa dibaca ya. Skala bawah maksudnya permukaan bawah dari minyak juga berada di antara skala, permukaan atasnya juga di atas skala ya. Nah, kemudian ditunggu 30 menit. Dipanasi lagi ditambah air sedikit, kemudian dipanasi lagi 30 menit. Kemudian diangkat dari penangas, kemudian dibaca.
Kemudian diulangi lagi penambahan air dan pemanasannya, ya diulangi sehingga pembacaannya 3 kali. Nah, volume yang terbaca yang terakhir itu adalah volume minyaknya atau asam lemaknya. Ya, adalah asam lemak jumlah. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah analisis total asam lemak dengan cara kocok. Cara kocok itu alatnya adalah corong pemisah. Jadi kalau kasia berarti pakai labu kasia ya. Kalau cara kocok berarti menggunakan corong pemisah ya. Pertama, ditimbang sabun yang sudah diiris tipis-tipis tadi menggunakan beker gelas atau kertas minyak boleh ya. Kemudian ditambah 50 ml 30 mili air panas, kemudian tambah HCl 25%, kemudian ditambah indikator SM. Kemudian dipanaskan hingga asam lemak terbebaskan secara sempurna. Ya, cirinya sama ya seperti tadi Pak untuk apa namanya yang cara kasia ya. Nah, di sini berarti juga kalau sudah terpisah sempurna berarti ada 2 lapisan. Di atasnya berwarna kuning yang merupakan lapisan minyak, kemudian bagian bawahnya yaitu air dan komponen sabun lainnya yang berwarna merah. Nah, HCl di sini HCl 25% adalah gunanya untuk menghidrolisis. Nah, jika sudah selesai, sudah terjadi lapisan minyak, kemudian diekstrak, ya, diekstrak, mengekstraknya di luar laboratorium ya, jangan di dalam lab soalnya nanti ya itu ada heksan tercium ya, di dalam terbuka di luar lab di selasar. Nah, kemudian pakai apa itu ekstraknya? Menggunakan heksan. Sebanyak berapa? 25 mili heksan. Dikocok-kocok, kemudian nanti dihilangkan gasnya dengan cara membuka keran dari corong pemisah. Nah, sebelumnya tadi sebelum dimasukkan ke dalam corong pemisah itu di corong kecilnya diberi kapas ya untuk menyaring kalau ada padatan ya sehingga padatan tidak terbawa dan tidak menutupi itu tidak menyumbat saluran keran di bawahnya ya. Nah, kemudian kalau diekstrak kemudian pengestrakan dilakukan 3 kali ya. Jadi berarti kita punya volume heksan sebanyak 25 mili ya. Itu asam lemaknya ada di heksan. Nah, kemudian airnya boleh dibuang. Nah, kemudian hasil ekstrak tersebut dimasukkan lagi ke dalam corong pemisah, kemudian dicuci dengan air panas. Berapa kali pencucian? Ya, berapa aja. Patokannya adalah sampai bebas asam. Yaitu asam yang tadi untuk menghidrolisis ya, gitu. Bebas asam. Nah, untuk mengetahui bebas asam gimana? Kita tes dengan air cuci pencucinya dites dengan lakmus apa? Biru. Nah, kalau tetap biru berarti sudah bebas asam. Tapi kalau masih berwarna merah belum bebas asam ya. Berarti harus dilanjutkan pencuciannya. Oke. Nah, ada yang bertanya sampai sini? Nggak ada ya. Nah, kalau sudah bebas asam berarti pencucian sudah sudah
Selesai. Nah, kemudian berikutnya adalah disiapkan labu didih yang tadi di sudah dipanaskan dalam oven, sudah didinginkan dalam desikator, kemudian sudah ditimbang sehingga tahu bobot kosong dari labu didihnya. Ya. Nah, kemudian corongnya dipasang di labu didih, diberi kapas, diberi natrium sulfat anhidrat. Nah, gunanya untuk apa sih asam asetat anhidrat? Ya, gunanya adalah untuk menyerap air. Kalau masih ada air yang terbawa dalam asam lemak pada waktu pencucian. Ya. Oke. Nah, kemudian dipanaskan dalam oven, kemudian nanti dipanaskan ya, kemudian didinginkan di desikator, kemudian ditimbang, kemudian dipanaskan lagi dalam oven dan seterusnya sampai timbang, diulangi sampai bobot tetap. Oke, udah pinter ya mengenai gravimetri mah udah belajar di kelas 1. Nah, pris- prinsipnya ini tadi sudah saya jelaskan ya, asal lemak jenuh adalah seluruh asal lemak sabun yang maupun yang terikat sebagai molekul sabun. Ya. Nah, reaksinya ya cara C1A tambah 2 plus. Nah, kemudian cara kasia tadi sudah ya, sudah saya jelaskan. Nah, ini berikutnya adalah uji minyak atau minyak pelikan ya. Minyak pelikan itu adalah lemak yang tidak tersabunkan. Biasanya adalah lemak apa? Minyak bumi. Nah, contohnya adalah parafin itu ya. Ya. Nah, caranya adalah tadi ambil minyak dari labu kasia yang hasil analisis tadi ya. Dari hasil analisis lemak cara total cara kasia. Nah, dipipet, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambah KOH ya sebanyak 5 mililiter, kemudian tambah alkohol, kemudian eh, dipanaskan sambil dikocok. Nah, kemudian disemprot dengan air panas ya, air suling panas. Nah, kemudian kalau keruh berarti positif mengandung minyak pelikan. Bila homogen berarti negatif atau tidak mengandung minyak pelikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus bikin standar. Yaitu standarnya adalah parafin. Ya, bukan sampel. Tadi kan sampel yang kalau contoh ya sampel minyak dari labu kasia. Kalau sebagai standar yaitu ambil eh, 1 mililiter parafin ditambah 5 mililiter KOH, kemudian dipanaskan, juga harus diaduk-aduk sama perlakuannya, kemudian disemprot dengan air panas. Nah, ini kalau parafin ini nanti larutannya akan keruh, yang artinya ada padatan, berarti tidak homogen. Nah, jika tadi sampel minyaknya ada keruh-keruhnya, mirip dengan parafin, dengan standarnya, maka larutan minyak tersebut mengandung minyak belikan. Tapi kalau bening atau homogen tidak mengandung minyak belikan. Nah, prinsipnya berbeda dengan asam lemak, minyak belikan adalah minyak mineral yang tidak
bereaksi dengan KOH, yaitu sudah dijelaskan tadi ya. Nah, reaksinya ini asam lemak bebas ditambah KOH akan akan membentuk sabun dan air. Oke, oke, terima kasih. Oke, sampai sini ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, baiklah. Sepertinya sudah jelas semua ya. Ya, saya ulangi lagi, nanti Anda boleh bertanya kapanpun kalau memang ada hal-hal yang mau ditanyakan. Kapanpun, boleh lewat WA, boleh langsung, boleh telepon ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.